Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Anastasia Angelina, NIM 21104175565, kelas A2 pagi, mata kuliah Manajemen Pemasaran 2. Baiklah, di sini saya akan membacakan ringkasan tentang kepuasan pelanggan. Pengertian kepuasan pelanggan merupakan suatu perasaan atau penilaian emosional dari pelanggan atas penggunaan suatu produk, barang atau jasa di mana harapan dan kebutuhan mereka terpenuhi. Pengertian pelanggan. Pelanggan atau customer adalah semua orang yang menuntut kita untuk memenuhi standar mutu tertentu. Pandangan akan pelanggan bagi pemasar. Yang pertama, pelanggan adalah orang yang tidak tergantung pada kita, tetapi kitalah yang tergantung pada mereka. Yang kedua, pelanggan adalah orang yang membawa kita kepada keinginannya. Yang ketiga, tidak ada seorang pun pernah menang beradu argumentasi dengan pelanggan. Yang keempat, pelanggan adalah orang yang teramat penting yang harus dipuaskan. Pandangan akan pelanggan. Yang pertama, orang paling penting dalam setiap kesibukan atau bisnis kita. Yang kedua, tidak merepotkan kita. Yang ketiga, bagian dari kita. Yang keempat, tidak sekedar statistik. Yang kelima, orang yang datang kepada kita. Yang keenam, mereka adalah darah kehidupan organisasi. Jenis-jenis pelanggan yaitu pelanggan internal, pelanggan antara, dan pelanggan akhir. Mengapa kepuasan merupakan hal penting? Hal ini dikarenakan dengan memuaskan konsumen, organisasi dapat meningkatkan tingkat keuntungannya dan mendapatkan pangsa pasar yang lebih luas. Keuntungan dari loyalitas pelanggan. Yang pertama, pelanggan yang loyal memberikan keuntungan besar bagi perusahaan. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pelanggan baru jauh lebih besar dibandingkan mempertahankan pelanggan yang ada. Yang ketiga, pelanggan yang sudah percaya pada perusahaan dalam suatu urusan bisnis akan percaya juga dalam bisnis lainnya. Yang keempat, biaya operasional perusahaan akan lebih efisien. Yang kelima, pelanggan loyal sudah memiliki banyak pengalaman positif dengan perusahaan. Yang keenam, pelanggan loyal akan senantiasa membela perusahaan dan bahkan mampu menarik orang lain untuk menjadi pelanggan. Mutu yang lebih tinggi dari produk memungkinkan atau memberikan manfaat untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, membuat produk mudah laku dijual, memenangkan persaingan, meningkatkan pangsa pasar, memperoleh pemasukan dari penjualan, menjamin harga premium. Dampak yang terutama adalah terhadap penjualan biasanya, mutu yang lebih tinggi membutuhkan biaya lebih banyak. Beberapa faktor yang berorientasi waktu yang perlu diperhatikan yang berkaitan dengan fitness for us yaitu availability, reliability, maintainability, producibility. 8 dimensi mutu. Yang pertama, penampilan. Yang kedua, gambaran atau keistimewaan. Yang ketiga, ketahanan. Yang keempat, kesesuaian. Yang kelima, lama bertahan. Yang keenam, kemampuan pelayanan. Ketujuh, estetika. Yang ke-8, mutu yang dirasakan. Dimensi kualitas pelayanan. Yang pertama, bukti langsung. Yang kedua, keandalan. Yang ketiga, daya tanggap. Yang keempat, jaminan. Yang kelima, empati. 5 kesenjangan yang menyebabkan kegagalan pencapaian jasa. Yang pertama, kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi manajemen. Yang kedua, kesenjangan antara persepsi manajemen terhadap harapan konsumen dan spesifikasi kualitas jasa. Yang ketiga, kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa. Yang keempat, kesenjangan antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal. Yang kelima, kesenjangan antara jasa yang dirasakan dan jasa yang diharapkan.
5 kesenjangan yang menyebabkan kegagalan pencapaian jasa. Yang pertama, kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi manajemen. Yang kedua, kesenjangan antara persepsi manajemen terhadap harapan konsumen dan spesifikasi kualitas jasa. Yang ketiga, kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa. Yang keempat, kesenjangan antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal. Yang kelima, kesenjangan antara jasa yang dirasakan dan jasa yang diharapkan. Dari mana perusahaan tahu? Yang pertama, sistem saran dan komplain. Yang kedua, survei kepuasan pelanggan. Yang ketiga, belanja hantu. Yang keempat, analisis kehilangan pelanggan. Teknik pengukuran. Yang pertama, pengukuran lunak. Pengukuran berdasarkan pada persepsian. Yang kedua, pengukuran keras. Pengukuran berdasarkan pada kinerja objektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama, kebutuhan dan keinginan. Yang kedua, pengalaman masa lalu. Yang ketiga, pengalaman dari teman-teman. Yang keempat, komunikasi melalui iklan dan pemasaran. Teknik mengukur kepuasan. Yang pertama, sistem keluhan dan saran. Yang kedua, survei kepuasan pelanggan. Yang ketiga, ghost shopping. Keempat, analisa kehilangan pelanggan. Baiklah, sekian ringkasan dari saya ucapkan terima kasih.